Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa qala ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyil karim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji kitab sejarah Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut kitab Bainama atau kitab Dardir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bainama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil hijri, sedang ada di Hijr Ismail, ingdal baiti, di samping Baitullah, mujtaji'an, Nabi ini sedang berbaring, atau mujtaji'an ini tidur sambil ngigir atau rebahan, baina rajulaini, di antara dua laki-laki, yang mana laki-laki ini paman beliau yang bernama Hamzah, yang kedua sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbaring atau rebahan di samping Baitullah dekat Hijr Ismail, di antara dua laki-laki yaitu pamannya Hamzah dengan Ja'far bin Abi Thalib, idh atahu Jibrilu wa Mikail, datang kepada Nabi. Jadi id atahu itu kalau bahasa kitanya tiba-tiba. Jadi kalau kalimah pakai id atahu masuk ke dalam kalimat fi'il, artinya itu tiba-tiba. Id atahu, tiba-tiba datang kepada Nabi, sopo Jibrilu, malaikat Jibril, wa Mikailu, dan malaikat Mikail. Wa ma'ahuma, dan serta malaikat Jibril dan Mikail ini, sopo malakun, malaikat, akhor, yang lain, fahtamaluhu, dan mereka ini membawa kepada Nabi, hatta ja'u, sehingga datang mereka semua, bihi, beserta Nabi, jam-jama, mendekat kepada jam-jam atau air jam-jam. Fastalkuhu, dan mereka ini menerlentangkan, tidur nelentangkan mereka malaikat-malaikat ini hu, kepada Nabi, ala dohrihi, Nabi ini diterlentangkan tidur di atas punggungnya. Kalau bahasa kitanya, Nabi itu ditidurkan oleh malaikat terlentang. Patawalahu, dan memimpin dan mimpin, minhum, saking para malaikat, sopo Jibrilu, malaikat Jibril. Nah, di sini dulu kita berikan penjelasan. Jadi singkat ceritanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sedang ada di Hijr Ismail di samping Baitullah, sedang rebahan, tidur miring atau ngigir, di antara dua laki-laki yaitu paman beliau yang bernama Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib yaitu sepupu beliau. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan Mikail dan malaikat yang lain membawa Nabi, sehingga Nabi dibawa ke dekat air jam-jam, dan Nabi diterlentangkan oleh malaikat-malaikat itu di atas punggungnya, alias diterlentangkan dan dipimpin. Malaikat-malaikat itu dipimpin oleh malaikat yang bernama malaikat Jibril. Nah, hikmah dari sini, daripada Isra Mi'raj ini ternyata Pak,
ketika kita mau mengadakan sesuatu yang sifatnya baik, maka di situ harus ada yang disepuhkan untuk memimpin. Kalau tidak ada yang memimpin, maka acara baik itu mudah bubar. Contoh misalnya kita ini ada tradisi yasinan. Yasinan itu harus ada yang disepuhkan di situ. Kalau yang disepuhkannya mereka keluar gak ngikut lagi yasinan, pasti bubar itu yasinan itu. Atau misalnya masjid. Masjid ini harus ada pengurusnya. Di pengurus masjid itu harus ada yang disepuhkan atau ada yang dituakan. Karena kalau gak ada yang dituakan atau yang dituakannya mundurkan diri daripada pengurus masjid itu, maka jamaah masjid itu nanti akan bubar kalau belum menggantikan yang lain lagi untuk mengurus di masjid itu. Nah, ini daripada hikmah makna sejarah Isra Mi'raj tadi. Jadi kesimpulan dalam hikmah ini, kita ini Pak, kalau mau mengadakan kebaikan yang sifatnya perkumpulan persatuan, harus ada yang disepuhkan, harus ada yang memimpin. Karena kalau tidak ada memimpin, maka itu semua akan bubar. Sama halnya ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diberangkatkan Isra wa Mi'raj, fatawallahu minhum, maka mimpin kepada Nabi dan para malaikat dari golongan malaikat ini dipimpin oleh malaikat Jibril. Artinya para malaikat ini yang mau mempersiapkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ini, tetap ada yang memimpin, namanya malaikat Jibril alaihi salam. Wapi riwayatin, lan dikatakan dalam sebahagian riwayat, purija dibelah atau purija ditobros opo sakpu baiti. Dalam satu riwayat lagi, sakpu baiti atap rumahku, kata Nabi. Panajala mangka lungsur atau turun sopo Jibril, lu malaikat Jibril pasyakko. Kemudian membedah malaikat Jibril min sagroti nahrihi, dari mulai kerongkongan. Min bimakna ibtida, artinya dari mulai. Min itu sabab min ini ada di antaranya makna ibtida. Ada ibtida umakan, ada ibtida zaman. Ini ibtida umakan. Min sagroti nahrihi, dari kerongkongan Kangjeng Nabi ila asfali batnihi, sampai ke bawah perut Nabi. Summakola, kemudian ngendiko atau berkata sopo Jibrilu malaikat Jibril, li Mikaili, kepada malaikat Mikail, iktini bitostin min ma'i jam-jam, berikanlah aku, kata malaikat Jibril kepada malaikat Mikail, wahai Mikail, berikanlah aku dengan air satu wadah daripada air jam-jam. Lanjut. Kenapa malaikat Jibril meminta air kepada malaikat Mikail? Kaima utahhira qalbahu, karena kami mau mensucikan atau mencuci hatinya Nabi. Wa asroha sodrohu, dan kami mau melapangkan dadanya Kangjeng Nabi. Pastahroja, kemudian mengeluarkan malaikat Jibril qalbahu, kepada hatinya Kangjeng Nabi. Pagosalahu, kemudian malaikat Jibril mencuci saking kolbunya atau hatinya Kangjeng Nabi, salasa marrotin, kelawan 3 kali. Wanaja'a, dan kemudian malaikat Jibril mencabut atau membuang maka nabihi minal ada, apa-apa yang ada dalam hati Kangjeng Nabi, penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran. Wahtalapa, dan bulak-balik ilaihi, kepada malaikat Jibril sopo Mikailu, malaikat Mikail, bisalasi tosatin min ma'in, kelawan membawa 3 wadah atau 3 bokor atau 3 apa kalau bahasa kitanya ini, apakah 3 centong mungkin kalau bahasa kita, min ma'i jam-jama, daripada air jam-jam.
Summa ata, kemudian datang bibastotin min dahabin, dari wadah atau dari centong yang terbuat dari emas, mumtaliin hikmatin, yang dipenuhi dengan hikmah, wa imanan, mumtala hikmatan wa imanan, mohon maaf bacanya, yang dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Fa'afrogohu, kemudian malaikat Jibril ini menumpahkan atau menyiramkan, dia menyiramkan bastoh itu pisodrihi atau wadah tadi pisodrihi kepada hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah disiram, wa mala'a, dan memenuhi malaikat Jibril hu kangjeng Nabi hilman, pada sifat hilim, wa ilman, dan sifat ilmu, wa yakinan, dan keyakinan, wa islaman, dan keislaman atau ketasliman atau kepasrahan. Summa atbaqahu, kemudian malaikat Jibril menutup lagi hu kepada kangjeng Nabi. Summa khotama, kemudian nyetempel atau ngecap baina katipaihi, di antara pundak nek kangjeng Nabi, bikhotamin nubuwah, dengan tanda atau dengan setempel kenabian. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jelaskan dulu. Kemudian malaikat Jibril menyuruh malaikat Mikail membawa air 3 kali, sumata 3 kali, bisa lasati 3 kali bawa air untuk mencuci hatinya kangjeng Nabi, dan dibersihkan daripada hati Nabi ini perkara-perkara atau kotoran-kotoran, penyakit-penyakit, sehingga di sini dibersihkan 3 kali. Setelah itu dipenuhi hati Nabi dengan sifat hilim. Apa itu hilmin? Hilim itu sifat kasih sayang. Kemudian wa ilman, dipenuhi dengan ilmu, wa yakinan, dan keyakinan, wa islaman, dan pasrah keislaman. Kemudian ditutup lagi oleh malaikat Jibril hatinya kangjeng Nabi. Setelah itu dicap Nabi ini, di antara pundaknya punya cat bikhotamin nabi nubuwah, dengan tanda atau cap kenabian. Nah, artinya dalam maknanya ini, ternyata kalau hati kita ingin penuh rasa sifat kasih sayang dan penuh dengan ilmu dan penuh keyakinan, maka kita harus dibersihkan. Cara membersihkan hati, kalau Nabi dengan 3 kali basuhan atau 3 kali kumbahan atau 3 kali siraman oleh air jam-jam. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad tobat, dengan tobat ini maka hatinya akan dipenuhi rasa kasih sayang, ilmu, keyakinan, serta kepasrahan atau keislaman. Sama berapa kali? 3 kali. 1, tobat ini, tobat menyesal dari perbuatan yang telah kita perbuat dosa. Yang kedua, berhenti dari perbuatan itu. Yang ketiga, cara menyucikannya itu kita, atau istilahnya merubah dari kelakuan yang buruk tadi menjadi yang baik. Ini cara nyucinya umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi nyucinya 3 kali itu tadi oleh malaikat Jibril, kalau kita cara nyucinya 1, cara nyuci hati kita. Kalau kita berbuat dosa, berhenti dari perbuatan dosa. Yang kedua, dalam satu riwayat, yang kedua, kita ini bersedih atas perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, kita mengazam atau berniat tidak akan mengulang lagi perbuatan dosa itu. Maka dengan demikian itu, hati kita pun juga sama, akan wa mala'uhu hilman wa ilman wa yakinan, akan dipenuhi dengan kasih sayang, akan dipenuhi dengan ilmu dan keyakinan, serta wa islaman, dan kepasrahan. Jadi saat ini kenapa kita ini tidak punya rasa kasih sayang? Bahkan yang ada dalam hati kita ini kebencian. Wa ilman, kita ini minim pengetahuan. Padahal kita ini, mohon maaf, minim pengetahuan, tapi rasa kita sudah penuh dengan pengetahuan. Wa yakinan, kita ini keyakinan kepada Allah kurang, sehingga takut gak makan, takut gak bisa lebaran kalau puasa.
Takut gak dapat duit kalau sholat. Takut. Wah, Islaman kita ini kurang pasrah, kurang Islam kepada Allah. Kurang pasrah kepada Allah melaksanakan rukun Islam yang 5. Itu disebabkan karena kita jarang mencuci hati kita. Cara mencucinya tadi, cucilah 1 dengan berhenti dari berbuat dosa. Yang kedua, bersedih atas perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, mengazam atau berniat akan berhenti dari perbuatan dosa itu. Dengan ketiga cucian ini, hati kita akan bersih, akan penuh kasih sayang, ilmu dan keyakinan, serta kepasrahan. Nah, ini dulu pada episode ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti dilanjut lagi. Jangan lupa subrek supaya dakwah ini meluas, supaya kita ini semakin panjang wawasan. Ini sengaja kami baca langsung sejarah Qissatul Mi'raj, karena kalau kita, mohon maaf, kalau ngaji ceramah-ceramah kami jarang menjelaskan semuanya. Nah, insya Allah ini episode yang pertama dalam kitab Dardir atau kitab Qissatul Mi'raj. Sekian dulu, wallahu alam bisawab.